Ada sebuah lembah di atas pegunungan tua Jawa Tengah, tempat di mana kabut tidak pernah benar-benar pergi. Orang-orang menyebutnya Lembah Dieng. Di siang hari, Dieng tampak seperti surga, tapi saat malam turun, kabutnya berubah menjadi tirai antara dunia manusia dan dunia arwah. Konon, di dalam kabut itu masih ada yang menari. Mereka menari tanpa henti, menari tanpa iringan manusia, menari untuk roh yang haus akan penonton. Dan siapapun yang mengikuti suara gamelan itu, siapapun yang melihat cahaya merah menari di tengah kabut, tidak akan pernah kembali sebagai manusia. Malam ini, kita akan menelusuri kisah mereka yang berani masuk ke sana, ke dalam Lembah Dieng, lembah di mana setiap tarian bisa menjadi tarian terakhir dalam hidupmu. Malam di dataran tinggi Dieng tidak pernah benar-benar sepi. Udara dinginnya menembus tulang, dan kabutnya seperti makhluk hidup, bergerak pelan, membungkus setiap pohon dan batu, seolah menyembunyikan sesuatu di balik putihnya. Di antara lembah dan tebing, ada satu area yang tak pernah disebut oleh warga setempat. Mereka menyebutnya hanya dengan satu nama, Lembah yang Hilang. Tidak ada di peta, tidak disebut dalam buku panduan wisata. Namun siapapun pendaki yang tersesat di jalur lama Dieng akan tahu. Ketika kabut menebal hingga mata tak bisa melihat 1 meter ke depan, dan suara gamelan terdengar samar dari arah jurang, maka mereka sudah memasuki wilayah yang bukan milik manusia. 3 orang pendaki muda dari Jakarta datang ke Dieng malam itu. Arga, Dani, dan Rani. Tujuan mereka sederhana, merekam dokumenter alam untuk kanal YouTube mereka yang sedang naik daun. Mereka tidak percaya pada cerita rakyat, apalagi pada desa gaib atau lembah arwah seperti yang diceritakan warga. "Ah, itu cuma buat nakutin turis," kata Arga sambil menertawakan peringatan dari warga lokal di warung. Tapi pemilik warung itu, seorang kakek tua bernama Mbah Tanu, hanya tersenyum pelan dan berkata, "Kamu boleh menertawakan cerita, Nak, tapi jangan menertawakan kabut, karena di sini, kabut itu hidup." Arga hanya mengangkat bahu. Mereka tetap berangkat dini hari, ketika kabut paling tebal dan udara paling dingin. Lampu senter menembus putihnya kabut, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan cemara. Awalnya, perjalanan mereka berjalan lancar. Namun semakin tinggi mereka mendaki, suasana berubah. Angin berhenti bertiup, suara serangga lenyap, dan di kejauhan, samar, terdengar suara yang tak seharusnya ada di tengah gunung. Ting, ting, tung. Suara seperti alat musik logam dipukul perlahan. Rani berhenti melangkah. "Kalian dengar itu?" Dani menjawab cepat, "Mungkin suara kalung sapi." Namun Arga tahu, itu bukan. Nada-nadanya terlalu teratur, dan iramanya seperti gamelan. Mereka saling berpandangan. Tidak ada rumah, tidak ada kampung. Namun suara itu terdengar semakin dekat. Satu hal aneh lagi muncul. Udara di sekitar mereka tiba-tiba berbau melati. Harum, tapi dingin, seperti bunga yang tumbuh di makam. "Kita turun aja, Ga," bisik Rani, suaranya gemetar. Namun Arga malah menatap ke depan, ke arah suara itu. Dari balik kabut, tampak cahaya kecil, seperti obor. Pelan-pelan cahaya itu bergerak, seolah mengundang. Arga melangkah tanpa sadar. "Arga, jangan." Dani mencoba menariknya, tapi langkah Arga berat, seperti ditarik sesuatu dari dalam kabut. Dan saat mereka semua mendekat, kabut di depan terbelah. Mereka melihat sesuatu yang tak mungkin ada di tengah hutan gunung. Sebuah pendopo tua, berdiri di atas tanah yang ditutupi lumut, diterangi oleh lampu minyak yang masih menyala.
Di dalamnya, ada sesosok perempuan menari dengan gerakan lambat. Kebayanya lusuh tapi indah, warnanya merah tua, dan rambutnya panjang menutupi separuh wajah. Ia menari tanpa suara, tapi langkahnya seirama dengan gamelan yang entah dari mana datangnya. Rani menutup mulutnya, nyaris berteriak. Dani gemetar, ingin lari tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Perempuan itu berhenti menari. Kepalanya menunduk perlahan. Lalu dengan gerakan kaku, ia menoleh, bukan tubuhnya yang berputar, tapi kepalanya memutar hampir 180 derajat. Matanya kosong, dan dari bibirnya terdengar bisikan lembut. Kalian datang untuk menonton tarian terakhirku. Gamelan berhenti mendadak, kabut kembali menutup pandangan. Dan dalam sekejap, pendopo itu lenyap. Mereka berdiri di tengah hutan kosong. Tak ada cahaya, tak ada musik, hanya dingin, dan bau melati yang semakin kuat. Rani menatap tanah di kakinya. Ada bekas tapak kaki kecil, menari-nari di antara lumpur dan daun gugur. Namun tapak itu bukan milik manusia. Ujungnya runcing seperti kuku panjang. Malam itu, mereka akhirnya menemukan jalan kembali ke perkemahan. Tapi saat pagi tiba dan mereka memeriksa rekaman kamera, semua video hilang, diganti satu file aneh tanpa nama. Ketika mereka memutarnya, yang terdengar hanya suara gamelan lembut, berulang, dan di latar belakang ada suara perempuan berbisik. Kalian belum selesai menonton tarian ini. Kabut di Dieng tak pernah benar-benar menghilang. Pagi hari pun terasa seperti senja yang tersesat. Dan di antara kabut itu, ada sesuatu yang seolah menunggu. Sudah 3 hari sejak kejadian malam itu. Arga, Dani, dan Rani memutuskan untuk turun ke kota, meninggalkan perkemahan dan membatalkan proyek dokumenter mereka. Namun, sejak kembali ke penginapan, gangguan mulai datang satu persatu. Rani mendengar suara gamelan dari kamar mandi setiap malam. Dani mulai bermimpi berjalan di tengah kabut, melihat perempuan berkebaya merah menari di bawah bulan pucat. Dan Arga, ia mulai kehilangan arah. Setiap kali menatap layar laptop, muncul bayangan pendopo tua yang tak pernah mereka rekam. Suatu malam, Arga membuka folder kamera mereka lagi. File aneh itu kini berubah nama menjadi Pendopo Kembali, MOV. Ia memutarnya tanpa berpikir. Layar gelap, namun pelan-pelan, muncul gambar kabut tebal, dan sosok perempuan itu lagi, menari di tengah lembah. Kali ini, wajahnya lebih jelas. Di matanya, ada bayangan 3 orang, mereka sendiri. Arga menjerit dan menutup laptop. Namun dari arah jendela kamar, terdengar bisikan. Kau belum menonton sampai akhir, Arga. Ketika ia menoleh, kabut menempel di kaca. Dan di baliknya, samar, terlihat tangan pucat menempel dari luar jendela. Keesokan paginya, Arga membujuk teman-temannya untuk kembali ke lokasi. Ia yakin hanya dengan melihat tempat itu lagi, gangguan akan berhenti. Rani menolak, namun Dani, yang sejak awal penasaran, setuju. Mereka berangkat siang hari. Udara dingin menggigit, tapi langit tampak cerah. Warga lokal yang melihat mereka hanya menggeleng dan berbisik pelan. Kalau mereka masuk kabut 2 kali, tidak akan pulang lagi. Di tengah perjalanan, kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Pukul 2 siang, tapi cahaya matahari sudah meredup seperti sore. Rani memegang erat tangannya sendiri, gemetar. Tempatnya harusnya di sekitar sini, kata Arga sambil menatap GPS. Namun di layar, sinyal hilang. Kompas berputar tanpa arah. Lalu, dari jauh, terdengar suara itu lagi. Ting, ting, tung. Pelan, teratur,
menggema di antara pepohonan. Mereka saling berpandangan. Rani menangis pelan, "Tolong, jangan ke sana lagi, Ga." Tapi Arga melangkah maju, terpikat seperti sebelumnya. Dani mencoba menahan, tapi gagal. Kabut di depan mereka kembali terbuka. Dan di sana, pendopo itu muncul lagi. Namun kali ini lebih besar, lebih gelap, dan di setiap tiangnya tergantung topeng-topeng penari. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, dan ada satu yang matanya masih bergerak. Di tengah pendopo, perempuan berkebaya merah kembali menari. Namun kali ini, di belakangnya ada bayangan-bayangan lain. Seolah penari tanpa wajah ikut berputar bersamanya. Arga melangkah mendekat, terpukau. "Siapa kamu sebenarnya?" ia bertanya lirih. Penari itu berhenti menari. Kepalanya menunduk. Kemudian, dengan gerakan lembut, ia berkata, "Aku adalah yang menjaga tarian ini, dan kau yang membangunkannya kembali." Saat itu, kabut menebal tiba-tiba. Suara gamelan semakin cepat, semakin kacau, seperti ratusan logam dipukul bersamaan. Rani menutup telinga, berteriak, tapi suaranya tenggelam. Dani menarik Arga untuk lari, namun kaki mereka terjerat sesuatu. Ketika mereka menunduk, terlihat kain merah melilit pergelangan kaki mereka. Bergerak sendiri, seolah hidup. "Lari, Ga." Tapi terlambat. Sosok perempuan itu tiba-tiba menghilang. Dan dari sekeliling pendopo muncul puluhan wajah. Penari tanpa kepala, tanpa tubuh, hanya wajah yang tersenyum dan menari dalam kabut. Rani pingsan. Dani menariknya dengan sisa tenaga. Arga menoleh ke belakang. Dan di antara kabut, ia melihat dirinya sendiri menari di pendopo itu. Mereka berhasil keluar dari kabut menjelang malam. Namun sejak saat itu, Arga tak lagi sama. Ia lebih sering menyendiri, menatap kosong, dan di matanya seperti menari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di penginapan, ketika Dani memeriksa kamera, ia menemukan satu rekaman baru yang tak pernah diambil. Video itu menunjukkan Arga berdiri di tengah pendopo, menari dengan wajah kosong. Sementara sosok perempuan berkebaya merah berdiri di belakangnya, tersenyum. Di akhir video, terdengar suara lirih. Tarian ini belum selesai, sampai semua ikut menari. Kabut di lembah Dieng selalu tampak indah dari kejauhan. Putih lembut, seperti kapas yang menari di antara pegunungan. Tapi bagi mereka yang pernah masuk ke dalamnya, kabut itu adalah gerbang. Gerbang menuju dunia di mana roh dan manusia menari dalam satu irama kematian. 3 hari setelah kejadian di pendopo itu, Arga belum juga pulih. Tubuhnya panas dingin, namun matanya tetap terbuka lebar. Kadang ia bicara sendiri, kadang terdengar suara lembut dari arah jendela kamarnya. "Lihatlah, mereka menari lagi di antara kabut." Rani menatap Arga dengan cemas. Dia nggak bisa tidur, dan setiap malam matanya kosong. Kadang tangannya bergerak sendiri, seperti sedang meniru tarian itu. Dani mencoba menenangkan, "Mungkin dia trauma. Aku akan cari pertolongan." Tapi di dalam hatinya, Dani tahu ini bukan sekadar trauma. Malam itu, ketika Rani tertidur di kursi, Dani keluar diam-diam. Ia pergi ke rumah Mbah Tanu, kakek penjaga warung yang dulu memperingatkan mereka. Rumah Mbah Tanu berdiri di tepi jurang, tertutup kabut. Begitu Dani mengetuk pintu, suara serak menyambut dari dalam. "Kamu akhirnya datang juga, Nak." Mbah Tanu sudah menunggu. Di tangannya, ia membawa seikat daun kering dan selembar kain merah. "Anak yang kamu bawa itu sudah dilihat arwah penari," kata Mbah Tanu pelan. Sekali mereka melihat,
tak akan bisa lepas kecuali jika kau menari menggantikannya. Dani terdiam. Maksud Mbah? Mbah Tanu menatapnya dalam. Dieng bukan hanya tanah tinggi. Di bawah lembah itu ada dunia lain, dunia yang diselimuti kabut, tempat arwah penari istana dulu dikurung. Namanya Sekar Jagat, penari yang mati dibakar karena menari untuk roh, bukan untuk raja. Dani menelan ludah. Dan Arga, dia sudah dipilih. Tapi kalau kau mau menebusnya, kau harus pergi ke lembah itu saat kabut paling tebal. Bawa ini, kata Mbah Tanu sambil menyerahkan kain merah. Dan jangan menatap matanya kalau dia menari. Karena sekali kau menatap, kau akan menari bersamanya selamanya. Malam berikutnya, Dani dan Rani kembali ke lembah. Angin mati, bulan tertutup awan. Langkah kaki mereka hanya disambut suara daun kering dan bau melati yang makin kuat. Setiap kali mereka berjalan, kabut mengikuti, menutup jalan di belakang. Sampai akhirnya, mereka kembali berdiri di depan pendopo tua itu. Namun kali ini berbeda. Di setiap tiangnya tergantung selendang merah, basah seperti abis dicelup darah. Dan di tengah pendopo, Arga berdiri, menari. Matanya kosong, tangannya bergerak lembut, tubuhnya berputar perlahan mengikuti irama gamelan yang entah dari mana datangnya. Di belakangnya, Sekar Jagat ikut menari, senyum di bibirnya makin lebar. Sementara rambutnya melayang, bergerak seperti hidup. Arga, Dani berteriak, mencoba berlari ke tengah pendopo, tapi tubuhnya seperti ditahan angin kuat. Suara gamelan semakin cepat. Rani menangis, menutupi telinganya. Tiba-tiba Sekar Jagat berhenti. Ia menatap Dani dari jauh, matanya hitam legam, tanpa bola mata. Lalu ia berbisik pelan, "Kalau kau ingin dia bebas, gantikan tempatnya." Dani gemetar. Kain merah di tangannya mulai terasa berat, seperti ditarik sesuatu. Kabut menebal, menelan tubuh mereka semua. Rani menjerit ketika melihat bayangan-bayangan penari lain muncul dari kabut. Ada yang tanpa kepala, ada yang wajahnya hancur. Semuanya menari dalam lingkaran besar, mengelilingi pendopo. "Dani, jangan ikuti dia." Tapi sudah terlambat. Dani menatap mata Sekar Jagat, dan dalam sekejap, suara gamelan berhenti. Semuanya membeku. Sekar Jagat tersenyum, lalu berbisik pelan, "Sekarang, kau akan menari selamanya di sini." Dan kabut menutup mereka sepenuhnya. Pagi hari, warga menemukan Rani pingsan di tepi jalan setapak. Ia sendirian. Ketika sadar, Rani menjerit, mencari Dani dan Arga, tapi tak seorang pun menemukannya. Namun beberapa hari kemudian, seorang pendaki melapor melihat dua sosok menari di tengah kabut Dieng. Seorang laki-laki dan perempuan, bergerak lambat, diiringi suara gamelan yang samar. Dan dari balik kabut, suara lembut terdengar. Tarian ini belum selesai. Kabut di lembah Dieng masih turun setiap sore. Seolah lembah itu tahu, masih ada jiwa yang belum selesai menari. Sejak Dani dan Arga menghilang, Rani tak pernah lagi sama. Tubuhnya memang kembali ke dunia nyata, tapi pikirannya tertinggal di dalam kabut. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, menatap jendela yang selalu tertutup embun. Dan di balik kaca itu, samar, terlihat bayangan perempuan menari di tengah kabut. "Rani, kau lupa langkahnya." Suara itu lembut, tapi menggema seperti datang dari jauh, dari dunia lain. Suatu pagi, Rani kembali menemui Mbah Tanu, satu-satunya orang yang tahu tentang penari merah. Wajah Mbah Tanu terlihat lebih tua dari sebelumnya, dan matanya merah seperti kurang tidur. "Rani, aku sudah bilang,
yang menari dengan sekar jagat takkan bisa kembali, ujarnya lirih. Tapi Mbah, aku lihat mereka. Arga dan Dani, mereka masih ada di sana. Rani gemetar. Aku harus menolong mereka. Mbah Tanu terdiam lama, lalu membuka kotak kayu tua di sudut rumah. Di dalamnya ada topeng kayu retak dan selendang kuning yang sudah pudar. Kalau kau benar-benar ingin masuk lagi, katanya, kau harus tahu kisah aslinya. Dulu, ratusan tahun silam, sebelum Dieng dikenal sebagai tempat wisata, ada kerajaan kecil di puncak lembah. Rajanya mencintai kesenian, terutama tarian sakral untuk para dewa. Penari terbaiknya bernama Sekar Jagat, gadis muda yang wajahnya secantik embun pagi. Namun ada satu pantangan. Tarian suci hanya boleh dilakukan untuk upacara persembahan, bukan untuk memanggil roh. Tapi Sekar Jagat melanggar. Ia mencintai seseorang dari dunia lain. Roh penunggu gunung, yang datang setiap kali kabut turun. Ia menari bukan untuk manusia, tapi untuk arwah kekasihnya. Raja murka. Sekar Jagat dihukum mati, dibakar hidup-hidup di pendopo. Namun sebelum tubuhnya hangus, ia berjanji akan menari selamanya. Selama masih ada manusia yang melangkah ke lembah ini, aku akan memanggil mereka untuk menonton tarian terakhirku. Sejak hari itu, setiap kali kabut menebal dan gamelan terdengar tanpa wujud, orang-orang tahu Sekar Jagat sedang menari lagi. Kabut malam itu bukan lagi kabut biasa. Ia bergulung seperti asap dupa, berputar di langit Dieng seolah sedang menggambar lingkaran tarian raksasa. Dari kejauhan, pendopo tua tampak menyala merah, bukan oleh api, tapi oleh cahaya dari dunia arwah. Di dalamnya, Rani menari dengan tubuh gemetar, sementara Sekar Jagat mengelilinginya dengan gerakan halus. Setiap putarannya menimbulkan semburan kabut tipis seperti bayangan roh yang keluar dari tanah. Suara gamelan berdentum makin cepat. Gong terakhir belum berbunyi, tapi udara sudah bergetar oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Kau berani menantang tarian suciku. Suara Sekar Jagat terdengar berat, bergema seperti berasal dari puluhan arah. Matanya merah menyala, dan selendang merahnya berputar seperti pusaran darah. Rani menggigit bibirnya. Ia tahu, ini bukan sekadar tarian. Setiap langkah adalah mantra. Setiap gerak adalah pemanggil jiwa. Ia menatap Sekar Jagat dengan mata penuh air. Aku tidak menantangmu, aku hanya ingin membawa mereka pulang. Sekar Jagat tertawa lirih. Mereka sudah pulang, Rani, ke tempat yang seharusnya. Kaulah yang tersesat di antara dua dunia. Dan seketika, semua arwah penari di sekeliling pendopo mulai bergerak. Puluhan, mungkin ratusan. Mereka menari tanpa kepala, tubuhnya remuk, wajahnya tanpa mata. Tapi setiap langkah mereka menciptakan gema gamelan yang membuat dada terasa bergetar. Rani menutup matanya. Ia mengingat ajaran Mbah Tanu. Menarilah bukan untuk melawan, tapi untuk menenangkan roh. Maka ia membuka mata dan menari. Gerakannya lambat, tapi lembut. Setiap langkahnya seperti hembusan doa. Setiap putarannya membuat kabut di sekitarnya sedikit mereda. Arwah-arwah mulai berhenti. Beberapa di antara mereka menunduk, seolah mengenali tarian itu. Sekar Jagat menatap tajam. Itu tarian persembahan pertama. Siapa yang mengajarkanmu? Rani tersenyum kecil. Aku hanya mengikuti hatiku. Tapi Sekar Jagat marah. Ia berputar cepat, selendangnya memanjang seperti ular merah yang hidup, melingkar di tubuh Rani dan menariknya ke tengah pendopo. Kalau begitu, kau akan menari sampai tubuhmu membusuk seperti aku.
Suara gamelan meledak keras. Kabut menjadi badai. Pendopo bergetar, dan dari lantai muncul tangan-tangan pucat yang mencoba menarik kaki Rani. Namun selendang kuning di tangan Rani menyala samar. Ia mengingat doa dari Mbah Tanu. Mantra penenang roh. Suung Sing Maring Rahayu. Rani berputar cepat, mengangkat tangan. Dan untuk pertama kalinya, suara gamelan berhenti. Hening. Bahkan kabut pun berhenti bergerak. Sekar Jagat terpaku. Tubuhnya mulai retak. Kulitnya mengelupas seperti arang terbakar. Tidak, aku belum selesai menari. Rani menatapnya dengan air mata. Sekar, kau sudah menari terlalu lama. Saatnya berhenti. Roh-roh di sekeliling mereka menunduk. Dan satu persatu mulai memudar menjadi debu kabut yang melayang ke langit. Sekar Jagat menatap Rani sekali lagi. Matanya kini tak lagi merah. Tapi tenang, terima kasih, akhirnya ada yang mau menari bukan karena takut, tapi karena belas kasih. Tubuhnya hancur perlahan menjadi butiran cahaya merah. Terangkat ke udara dan menghilang bersama kabut. Rani terjatuh di lantai pendopo. Lemah, tapi sadar. Ia menatap ke sekeliling. Pendopo kini kosong. Tidak ada sekar, tidak ada arwah. Hanya suara angin yang berbisik lembut. Dari belakangnya, terdengar langkah kaki. Arga dan Dani berdiri di ambang pendopo, wajah mereka pucat tapi hidup. Mereka saling memandang, tak perlu bicara, air mata sudah cukup menjelaskan segalanya. Kabut di luar mulai terangkat perlahan. Langit pagi menembus putihnya. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Lembah Dieng terlihat jernih. Beberapa hari kemudian, Rani, Dani, dan Arga turun ke desa. Mbah Tanu sudah menunggu di warung tuanya, tersenyum tenang. Tarian itu sudah selesai, katanya pelan. Sekar Jagat sudah kembali ke tempat asalnya. Rani hanya diam. Tapi malam itu, ketika semua sudah tidur, ia menatap jendela kamarnya. Dan di kejauhan, di atas lembah yang berselimut kabut, tampak satu cahaya merah kecil berputar perlahan. Seperti seseorang yang masih menari. Kabut selalu kembali ke Lembah Dieng. Tidak peduli seberapa cerah matahari siang, atau seberapa banyak doa yang telah dipanjatkan, kabut itu akan selalu turun. Beberapa orang bilang, itu hanya fenomena alam. Udara lembab, suhu rendah, kabut tebal yang menutupi dataran tinggi setiap pagi. Tapi bagi mereka yang tahu ceritanya, kabut itu bukan sekadar uap air. Itu adalah nafas arwah yang belum benar-benar pergi. Sudah 3 bulan sejak malam terakhir di pendopo itu. Rani, Dani, dan Arga kini tinggal di kota. Mereka mencoba melanjutkan hidup, meninggalkan semua yang terjadi di lembah. Meski sebenarnya, lembah itu tak pernah meninggalkan mereka. Setiap kali mereka menutup mata, masih terbayang bayangan merah berputar di tengah kabut. Kadang terdengar suara lembut, ting, ting, tung. Seperti gamelan dari tempat yang sangat jauh. Rani sering bermimpi menari di tempat yang tak ia kenal. Tanahnya basah, langitnya putih, dan di sekelilingnya ada ratusan bayangan menonton tanpa wajah. Suatu malam, ia terbangun dan melihat sesuatu di kamar. Di cermin, pantulan dirinya tidak berhenti bergerak. Tubuhnya diam, tapi bayangannya menari perlahan. Menunduk, lalu tersenyum. Langkahmu belum selesai, Rani. Rani menutup mata dan berdoa. Tapi dalam keheningan, terdengar suara halus dari arah jendela. Suara kain diseret di lantai, dan gamelan berdentum 1 kali. Beberapa minggu kemudian, Dani menerima paket misterius. Tanpa pengirim, tanpa alamat jelas. Isinya, sebuah kamera lama yang rusak setengah.
dan satu file tersimpan di kartu memorinya. File itu bernama Tarian Terakhir, MOV. Ketika Dani memutarnya, layar menampilkan lembah Dieng dari kejauhan. Kabut tebal, dan di tengah kabut, tampak 3 sosok menari bersama. 2 laki-laki dan 1 perempuan berkebaya merah. Tapi wajah perempuan itu adalah Rani. Sejak malam itu, tidak ada yang tahu kemana Rani pergi. Kamar kontrakannya kosong, pintunya terkunci dari dalam. Namun di cermin kamar, masih ada bekas tapak tangan kecil. Seolah seseorang menempelkan telapak tangannya sambil berputar menari. Dan setiap kali kabut turun di dataran tinggi Dieng, penduduk masih mendengar suara samar dari arah lembah. Tarian ini belum selesai. Sampai hari ini, tidak ada yang berani berjalan ke arah lembah yang hilang. Pendopo itu tak pernah ditemukan lagi. Tapi sesekali, pendaki yang tersesat mengaku melihat cahaya merah menari di tengah kabut. Dan bau melati menguar lembut di udara dingin. Orang-orang di Dieng punya satu pesan untuk para pendatang. Jika kau mendengar gamelan dari arah kabut, jangan menoleh. Karena begitu kau melihat penarinya, namamu akan menjadi bagian dari tarian berikutnya. Kabut itu akhirnya menelan segalanya. Pendopo tempat mereka menari telah hilang. Nama-nama yang dulu dikenal, kini hanya menjadi bisikan dalam kabut. Rani, Dani, Arga, mereka mungkin berhasil keluar. Tapi tidak semua yang kembali benar-benar hidup seperti sebelumnya. Karena di setiap kabut yang turun di lembah Dieng, selalu ada satu suara lembut yang berbisik, memanggil siapa saja yang mendengar gamelan itu untuk ikut menari. Jadi jika suatu hari kau berada di dataran tinggi Dieng, dan kabut mulai menebal tanpa alasan, jangan menoleh, jangan cari sumber suara itu. Biarkan tarian itu selesai tanpa penonton. Karena mungkin giliranmu akan tiba untuk menjadi bagian dari tarian yang tidak pernah berakhir.